Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Malivia, NIM 2003-2045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran digital yang sudah saya buat, yakni saya menggunakan media PPT dan Gameblogger. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Anissa Ulfa, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penyusunan media pembelajaran PPSI pada semester kali ini. Di sini saya menggunakan KD 8.1, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi, ide pokok, ide penjelas, dan ciri-ciri pada setiap teks eksplanasi. Menggunakan elemen menyimak atau keterampilan menyimak fase D kelas 8. Yang pertama-tama, saya menjelaskan mengenai materi tentang teks eksplanasi yang sudah saya cantumkan dalam PPT. PPT ini berjudul mengidentifikasi teks eksplanasi. Di sini ada daftar isi, ada pengertian, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaan, langkah-langkah, dan yang terakhir ada contoh teks eksplanasi yang nantinya berupa suatu video pembacaan teks eksplanasi. Lalu yang pertama ada pengertian. Di sini berisikan tentang definisi tentang teks eksplanasi, yakni teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada slide yang kedua, ada struktur teks eksplanasi. Di sini terdapat 3 struktur. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada penjelas atau isi, yang ketiga ada interpretasi. Lalu pada poin ketiga ada ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini terdapat 4 ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mengetahui pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Lalu yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum atau yang biasanya kita jumpai sehari-hari. Lalu pada slide yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di sini terdapat 6 kaidah kebahasaan. Menggunakan kalimat pasif bisa diketahui melalui adanya kata kerja berawalan di atau ter. Sampai poin yang ke-6 adalah menggunakan konjungsi temporal. Contohnya seperti kata hubung yang menyatakan waktu. Lalu pada slide selanjutnya ada langkah-langkah bagaimana caranya membuat teks eksplanasi. Di sini yang pertama menentukan peristiwa atau fenomena yang akan dijelaskan. Yang kedua mencari informasi tentang fenomena yang akan dijelaskan. Yang ketiga menulis kerangka teks eksplanasi. Yang keempat mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Yang kelima merevisi dan mengedit hasil pengembangan kerangka. Lalu yang terakhir di sini ada contoh pembacaan teks eksplanasi. Dan contoh ini nantinya akan berkaitan dengan kuis yang akan dijalankan pada Gameblogger. Contoh teks eksplanasi. Berikut adalah teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau
gerakan lapisan dasar bumi, dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak, sehingga mengalami pergeseran atau pergerakan. Teori tectonic plate menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. Baik, itu tadi adalah contoh dari teks eksplanasi. Setelah saya menjelaskan mengenai materi yang terdapat pada PPT ini, selanjutnya saya akan memberikan link kepada peserta didik dan kode ID untuk masuk dan mengikuti game Blocket, atau bisa dikatakan mengikuti kuis yang sudah saya sediakan pada game Blocket. Pertama-tama kita masuk ke Google, kita ketik Blocket, kita login, bisa menggunakan email bisa, Google bisa. Saya menggunakan Google. Lalu selanjutnya kita pilih 3 opsi di atas itu. Kita klik, kita pilih set creator karena kita akan menjadi host di sini. Lalu kita pilih title atau kita membuat judul. Lalu selanjutnya kita klik public, kita klik manual, kita klik create. Lalu di sini kita membuat soal dengan klik add question. Ini adalah salah satu contoh soal, yakni manakah yang bukan termasuk struktur teks eksplanasi. Jawaban pertama ada deretan penjelas, pernyataan umum, ada interpretasi, dan ada penegasan ulang. Di sini kita menjawab jawaban yang benar, kita kasih tanda centang. Ini menandakan bahwa itu adalah kunci jawaban dari soal tersebut. Dan di sini sudah terdapat satu soalan yang sudah kita buat. Kita atur waktunya dan kita set. Di sini saya ingin menjadi host. Jadi kita ketik host.
Di sini saya akan menyontohkan bagaimana penerapan game Blocket ini. Yang pertama kita masuk ke Google, kita ketik Blocket, kita pilih opsi Blocket, lalu kita pilih login. Kita bisa login menggunakan email ataupun langsung dari akun Google kita. Saya menggunakan Google, lalu pilih Play Now. Kita masukkan ID yang sudah diberikan oleh guru. Lalu kita masukkan nama kita. Tunggu beberapa saat sampai kuis dimulai. Ya, di sini adalah soal dan jawaban. Di sini berupa pilihan ganda. Dan ini adalah contoh persoalan ketika siswa menjawab dengan jawaban yang benar. Lalu di sini ada contoh ketika siswa menjawab soalan dengan jawaban yang kurang benar atau salah. Di sini saya percepat videonya agar tidak terlalu panjang. Nanti di akhir video akan maksud saya di akhir game akan ada hasil akhir, berapa soalan yang kita jawab benar dan berapa soalan yang kita jawab salah, dan nanti terdapat berapa poin yang kita peroleh, tergantung bagaimana guru menyeting game ini, apakah berupa nilai atau berupa poin. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran digital yang saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.